Baik, liebe Studenten und Studentinnen, kita tiba pada part 2 dari pembahasan di pertemuan ke-6 ini. Saya mohon maaf karena kondisi kesehatannya memang tidak sedang baik, tapi saya sangat semangat juga bertemu dengan teman-teman. Dan agar kemudian tidak menumpuk tugasnya di pertemuan berikutnya, maka mohon maaf saya paksakan dalam kondisi yang ada untuk pertemuan hari ini. Di part pertama tadi kita sampai membahas tentang apa yang harus kita lakukan dalam masa pelaksanaan, ya. Artinya komunikasi juga dibangun melalui hal-hal lain selain bahasa mulut, bahasa verbal maksud saya, ya. Jadi kita menggunakan gerak tubuh, tatap muka, suara, ekspresi wajah, begitu. Tapi mohon juga untuk diperhatikan bahwa aspek-aspek paralinguistik ini tidak dilakukan berlebihan, begitu ya. Jadi kalau ekspresi wajah berlebihan, kemudian gerak tubuh berlebihan, nanti distract dari storyboard kita. Malah orang memperhatikan hal-hal yang sifatnya sekunder, yang mestinya menambah manis, menambah seru, malah menjadi tontonan utama. Akhirnya kemudian apa yang ingin kita sampaikan mungkin akan terlewatkan. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat apa yang harus kita lakukan pada bagian evaluasi. Yang pertama, setelah kita melaksanakan kegiatan storytelling, kita tentu akan sangat bijak kalau mempunyai rekamannya, lalu kita dengarkan rekaman storytelling sendiri, dan identifikasi hal-hal yang dianggap baik dan hal-hal yang perlu diperbaiki. Karena ketika kita berbicara, umumnya kita tidak terlalu memperhatikan hal-hal tadi. Kita ada dalam satu moda otomatis yang autopilot berjalan langsung terus sampai akhir. Nah, kadang-kadang di tengahnya mungkin ada kayak gangguan atau mungkin ada sebuah eh, terpeleset karena satu kondisi yang tidak kita rencanakan atau hal-hal lain. Nah, ini akan tampak ketika kita melihat setelahnya. Seperti kata orang bilang kan, ini mohon maaf ada background yang masakan. Seperti orang bilang, kalau penonton bola itu lebih jago dalam berkomentar daripada yang sedang bermain bola. Oh, mestinya itu dioper, oh, mestinya itu tembak langsung. Tapi kalau dia sendiri yang main, mungkin tidak akan bisa seperti itu. Nah, kita posisikan diri sebagai penonton, yang kita lihat adalah diri kita sendiri, lalu kita akan coba identifikasi hal yang baik dan yang buruk, yang menjadi catatan khusus untuk langkah kita selanjutnya, ya. Yaitu gunakan poin-poin pada pelaksanaan di atas untuk dijadikan acuan evaluasi diri. Tentunya untuk meningkatkan mutu dalam kegiatan selanjutnya. Kemudian berlatih lagi untuk bagian yang baik dan yang perlu diperbaiki. Nah, teman-teman, ini bukan hanya sesuatu yang dicatat di atas kertas. Tapi ini sesuatu yang kalau dilaksanakan akan menjadikan kita berada dalam posisi storyteller yang andal, yang mungkin dirindukan bahkan, yang kemudian jasanya dibutuhkan dari waktu ke waktu. Nah, mohon maaf nih WFA nih, ada suara masakan, jangan sampai ngiler ya. Lalu tolong diingat, jangan terlalu fokus pada kesalahan dan melupakan hal yang baik yang telah dilakukan. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Hargai apa yang dicapai, ada yang salah manusiawi, lalu kita perbaiki. Itu kan ciri civitas akademika, bahwa kita menyadari bahwa kita merupakan manusia yang banyak kesalahan, bedanya adalah dari kesalahan tersebut kita belajar, sehingga secara langsung atau tidak langsung kita memiliki mutu diri yang lebih baik lagi esoknya, lebih baik lagi esoknya gitu. Jadi jangan terlalu fokus pada kesalahan, sedangkan kita telah melakukan hal yang baik. Begitu ya, hal yang baik kita kuatkan, yang salah kita maklumi, kita maafkan diri kita kemudian perbaiki ke depan. Dan ingat untuk semangat memperbaiki kemampuan, bukan untuk melihat kesalahan yang telah dilakukan. Ini adalah nasihat yang sangat penting bagi kita, sehingga kita hidup dalam kondisi dan irama yang berbahagia terus, optimis terus, dan biasanya ujungnya akan selalu baik. Ya, mencapai pada level yang tadinya kita impikan. Kita tadinya, nggak mungkin kayak gitu, sekarang kita hal itu tuh udah kayak rutinitas harian. Mohon ini diingat ya sebagai nasihat. Kemudian selanjutnya teman-teman, kita akan coba tonton praktek storytelling ya. Jadi apa yang telah dilakukan beberapa orang dalam bidang ini kita akan coba lihat seperti ini. Good afternoon. Okay, so what Herb said is true. This is about people. Okay, I'm a storyteller. I've been a storyteller for 30 years, believe it or not. I've traveled all around the world telling stories. I've been very blessed and very lucky to be able to make my living
from what I absolutely love. The thing that I love most about storytelling is being able to share stories with people. It's not a theoretical thing. I think a storyteller is only a storyteller when they're active, when they're telling stories to people. When I'm not telling stories to people, I'm researching stories to tell to people. But as a storyteller, this is the only place I really come to life. It's the only time that what I do is relevant in terms of my title, storyteller. Now, I use that word relevant for a reason. Over the years, I mean, as I said, I've been telling stories for 30 years, and over the years, it seems that to be called a storyteller of traditional stories is becoming less and less cool. And now people are saying, no, I'm not a storyteller, I'm a spoken word artist. Or, no, I'm not a storyteller, I'm a contemporary storyteller. Whereas I believe that stories are templates. I've been taught this. Anda perhatikan storyteller kita yang terkenal ini, ya untuk linknya ada di Spada, Anda bisa lihat linknya. Lalu siapa yang kemudian berbicara, ya di sini ada di bawahnya nih. Ini A Tale of Passion, Loss and Hope, Jen Blacks, TEDx Manchester. Coba perhatikan bagaimana dia menggunakan tubuhnya sebagai bagian dari komunikasi dengan massa. Coba lihat ekspresinya. Kemudian, coba lihat bagaimana tadi dia mengatakan hal-hal yang membuat audiensnya merasa terhibur, ya. Artinya ada unsur humor. Selalu berhasil dalam berbagai pertemuan, ya. Nah, ini adalah awal bagaimana dia menceritakan Einleitung, ya, zu einer Märchen. Das heißt, das ist nur als Anfang, ya ini awalnya, membangun komunikasi, kedekatan dengan audiens. Kemudian bagaimana dia berdiri tepat di atas spot merah yang memang telah disediakan dan telah diukur sebelumnya. Semua disiapkan agar kegiatan ini sesuai dengan yang diinginkan, begitu. Nah, teman-teman, kita bisa lihat nanti secara lengkapnya ya, teman-teman bisa saksikan secara lengkapnya nanti. Linknya ada sekali lagi di Spada. Atau kita bisa cari aja yang ini nih ya, a story, let it come, let it go. Jen Blake at TEDx Warsaw. Ini audiensnya ya. Jadi mudah-mudahan satu hari budaya storytelling ini kembali merebak di Indonesia sebagai pengganti atau pendamping ya, yang sekarang anak-anak disibukkan dengan gadget dan sebagainya. Karena ada aspek-aspek sosial yang rasanya lebih terasa bila kita hadir kemudian mendengarkan seseorang menceritakan kisahnya. Selalu seru. Seperti itu. Belajar dari hal ini, maka yang tadi dikatakan di atas telah dilaksanakan, dan dengan audiens sebanyak ini yang fokus memperhatikan cerita Jane Blake, dapat dikatakan bahwa tadi betul terbukti berhasil. Ya, teman-teman selanjutnya, ini transkripnya untuk PDF-nya juga ada di Spada. Ya, Anda akan lihat bagaimana kesiapannya dalam bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Komentarnya, lalu ada video lain yang mungkin tidak akan saya tunjukkan dalam keterbatasan ruang kita hari ini, yang berjudul Fagogo, An Extraordinary Story. Wih, gitu ya. Jody Jackson Becerra, TEDx Taurang. Nah, ini yang diceritakan, beliau hadir dengan hiasan di kepala yang tentunya juga merupakan sesuatu yang disiapkan, ya, gayanya, ekspresinya, dan sebagainya. Jangan pernah merasa rugi menyiapkan optimal untuk storytelling, karena biasanya hasilnya setara dengan apa yang kita siapkan. Menanam cabai, tumbuhnya cabai, menanam durian, tumbuhnya durian, tidak akan terbalik. Teman-teman, ini adalah transkripnya, ya. Lalu misalkan dia katakan, I'm going to tell you Fagogo. I think, ich glaube, das wie man das lesen soll, ya. Fagogo, there's a catch, you are going to be involved. Ini adalah pembukaan, kemudian ada memberi contoh, dan seterusnya. Ini bisa dicermati nanti untuk menjadi pembelajaran bagi kita untuk storytelling kita sendiri nanti ya, insya Allah. Nah, semua itu ada di sini daftar pustakanya, ya. Semua disiapkan dengan sangat baik, maka hasilnya akan baik. Kemudian teman-teman, yang paling utama dari semua ini, tolong enjoy ketika storytelling. Bahwa hati dan pikiran kita ada di sana. Bahwa kita menyenangi ini, gitu ya. Seseorang yang melakukan sesuatu dan menyenanginya akan tampak dalam gerakan tubuh,
ekspresi dan suaranya. Jadi kalau kita memang senang dengan ceritanya, kita antusias dengan audiensnya, kita menyiapkan dengan sangat baik, maka semua berjalan pada modal otomatis, semua klop sesuai dengan alur yang kita rencanakan. Jadi hadirkan hati dan pikiran, ya. Dan kadang-kadang, Pak, bagaimana kita bisa menyampaikan storytelling yang membahagiakan pada saat kita sedang bersedih? Nah, anggaplah storytelling ini sebagai obat. Ya, kadang-kadang kita bersedih karena perjalanan kehidupan itu memang tidak selalu lurus dan landai. Pasti ada sedihnya. Lalu kadang-kadang ada hal yang sangat membahagiakan sampai kesedihan itu jadinya kita lupakan, kita tertutup, kita memaafkan kondisi itu. Ya tidak apa-apa Tuhan, semua baik-baik saja. Aku percaya padamu, kan begitu ada di TikTok kan? So, it's okay God, it's okay. I trust you, gitu ya. Kita memaafkan kondisi dan tidak berlama-lama dalam kondisi menyalahkan diri, yang lain, atau keadaan. Karena ada kebahagiaan yang datang setelah itu biasanya. Nah, kenapa tidak jadikan storytelling sebagai obat untuk semua itu? Jadi hidup kita ada dalam jalur yang menyenangkan, tidak hanya dalam rutinitas semu. Kita kadang-kadang ada di alam di mana naga hidup. Kita kadang-kadang berjalan di selasar hotel berhantu di Finlandia misalnya. Atau kita tiba-tiba menjadi seorang pelaut dan menceritakan pengalaman kita ke semua orang bahwa kita adalah seorang bajak laut pada zaman tertentu di sebuah cerita fiktif. Kan itu menyenangkan, perjalanan hidup yang berpindah-pindah suasana. Jadi, kenapa tidak jadikan ketika kita sedih atau kita marah, storytelling sebagai obatnya. Gitu. Jadi sekali lagi, masukkan hati, masukkan pikiran dalam apa yang kita lakukan, maka semuanya dengan otomatis akan tampil maksimal. Mohon maaf, banyak kekurangannya. Mohon maaf juga dalam persiapan pembuatan video ini banyak kekurangannya. Mohon maaf sekali lagi. Karena luar biasa kondisi yang memang ada seperti ini. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa lebih baik lagi menyiapkan materi ajar. Yang ini hanya untuk sementara saja untuk menerangkan apa yang harus saya sampaikan pada hari Kamis mestinya aja atau Jumat. Sehat-sehat semuanya, jangan lupa bahagia. Auf Wiedersehen.